Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 TPD 42. Di sini kami akan menjelaskan tentang tugas besar kami dari mata kuliah pengantar komputer dan software dengan judul Program Pencarian Kadar Gizi. Di sini saya Anita Nurani Putri dengan NIM 121350115 dari Prodi Teknologi Pangan. Saya Ciara Julia Setiawati dengan NIM 12 13 30 087 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian. Saya Kanzara Kasaki, NIM 12 13 597 dari Prodi Teknologi Pangan. Di sini yang pertama akan menjelaskan tentang program pencarian kadar gizi adalah Kanjara Kasaki. Pada Kanjara Kasaki dipersilakan. Jadi, saya akan menjelaskan pada baris 1. Baris 1 terdapat header yang wajib digunakan, di mana kita memasukkan library yang ada pada C++ dalam kode program header yang dipakai IOStream berfungsi untuk mengoperasikan input dan output dalam program. Pada baris kedua terdapat using namespace yang berfungsi sebagai untuk meminimalisir kesalahan akibat dikenalinya fungsi code dan cin apabila dalam penulisan secara langsung. Pada baris keempat, menuliskan integer main fungsi sebagai starting point pada C++. Pada baris kelima, kita akan mendeklarasikan float yang dapat menampung tipe angka desimal yang terdiri dari variabel jumlah dan total. Pada baris ke-6, terdapat array dengan tipe data float dan nama-nama variabel yakni pro, karbo, fat dengan masing-masing memiliki satu jumlah elemen. Pada baris ke-7, terdapat string adalah tipe data yang menampung kata terdiri dari nama variabel makan. Pada baris ke-8 terdapat integer 1, di mana indeks yang dapat diubah nilainya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ciara. Selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan untuk baris ke-11 dan seterusnya. Pada baris ke-11 dan 12, kita akan menampilkan kalimat yang terdapat di dalam tanda petik, yakni program pencarian kadar gizi dan masukkan nama makanan. Pada baris ke-11 di akhir terdapat fungsi endline yang berfungsi untuk membentuk baris baru. Pada baris ke-13 kita meminta kepada user untuk menginputkan nama makanan ke variabel makanan. Pada baris ke-14 terdapat fungsi endline untuk membentuk baris baru. Pada baris ke-16, kita akan menampilkan kalimat masukan banyak protein yang diketahui. Pada baris ke-17 terdapat perulangan for yang akan mendeklarasikan integer i sama dengan 0 hingga i kurang dari 1, yang di setiap perulangannya akan bertambah 1. Pada baris ke-18, kita meminta kepada user untuk menginputkan banyaknya jumlah protein dengan indeks i. Pada baris ke-19 terdapat kurung kurawal sebagai pengakhir perulangan for. Pada baris ke-20 kita akan menampilkan masukan banyak karbohidrat yang diketahui. Pada baris ke-21 terdapat perulangan for yang akan mendeklarasikan integer i sama dengan 0 hingga i kurang dari 1 yang di setiap perulangannya akan bertambah 1. Pada baris ke-22 kita meminta kepada user untuk menginputkan banyaknya jumlah karbohidrat dengan indeks i. Pada baris ke-23 terdapat kurung kurawal sebagai pengakhir perulangan for. Pada baris ke-24 kita akan menampilkan masukan banyak lemak yang diketahui. Pada baris ke-25 terdapat perulangan for yang akan mendeklarasikan integer i sama dengan 0 hingga i kurang dari 1 yang di setiap perulangannya akan bertambah 1. Pada baris ke-26, kita meminta kepada user untuk menginputkan banyaknya jumlah fat atau lemak dengan indeks I. Pada baris ke-27, terdapat kurung kurawal sebagai pengakhir perulangan for. Selanjutnya, untuk baris selanjutnya akan dijelaskan oleh Anita. Pada Anita dipersilakan. Pada baris ke-29 terdapat percabangan if, else dengan kondisi pertama,
Jika protein indeks I lebih besar dari 1, maka baris ke-30, ke-31, dan ke-33 akan dijalankan, yaitu pada baris ke-30 total sama dengan protein indeks I dikali 4 ditambah karbohidrat indeks I dikali 4 ditambah fat atau lemak indeks I dikali 4. Pada baris 31 terdapat fungsi n-line. Pada baris ke-33 kita akan menampilkan kalimat total gizi nama makanan adalah jumlah total kalori. Pada baris ke-34 terdapat kurung kurawal yang mengakhiri percabangan if-else pada kondisi pertama. Pada baris ke-34 juga terdapat kondisi kedua. Jika kondisi pertama tidak dapat dijalankan, yakni pada baris ke-35 akan muncul kalimat masukkan Anda salah. Terdapat juga fungsi n-line. Pada baris ke-38 terdapat kurung kurawal yang mengakhiri percabangan if-else kondisi kedua. Pada baris ke-39 merupakan penutup dari main program. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang program pencarian kadar gizi ketika di running atau dijalankan. Ketika di running atau dijalankan, maka tampilan akan sebagai berikut. Terdapat kalimat program pencarian kadar gizi. Dan setelah itu, kita disuruh memasukkan nama makanan. Contoh, kita akan memasukkan nama makanannya tempe. Setelah kita memasukkan nama makanan, kita suruh memasukkan banyak protein yang diketahui. Banyak protein yang diketahui sebesar 1,2 gram. Setelah itu, kita masukkan banyak karbohidrat yang diketahui. Banyak karbohidrat yang diketahui sebesar 11,8 gram. Setelah itu, kita masukkan banyak lemak yang diketahui. Banyak lemak yang diketahui sebanyak 0,1 gram. Maka didapatkan total gizi tempe adalah sebesar 52,4 kalori. Ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.